Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan program kasir yang ditulis dalam bahasa C. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabda Rahman dengan NIM 23500811149 dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Ruli Hardi Mulya dengan NIM 23500811141 dari kelas E. Nah, selanjutnya nih kita akan memperlihatkan programnya. Di sini kita sudah masuk ke programnya. Di sini kita bisa masukkan jumlah barang yang akan diinput. Misalkan jumlah barangnya 3. Untuk kode barangnya misalkan 001, untuk harga 15.000. Jumlah stoknya kita bisa masukkan bebas, mungkin 3. Untuk barang yang kedua, kodenya 002, harganya 10.000, jumlah stoknya sama 3. Dan yang ketiga 003, harganya 20.000, jumlah stok sama 3. Nah, ini uniknya dari program kita berdua ini. Jadi kita buat 3 menu. Nah, menu pertama penuh penginputan kayak yang tadi. Kita selanjutnya masuk ke menu kedua. Menu kedua itu menu untuk ngelis barang yang akan dibeli. Nah, kayak ini. Di sini tuh kita tampilin dulu di bagian atas. Ini kita tampilin eh, data barang yang udah kita input di sini. Ada kodenya 010203. Ini ada harganya dan ada stoknya. Nah, untuk membeli barangnya kita inputin kode dari barangnya. Kita misalkan sekarang input 002. Nah, kita akan beli jumlah barang dari 002 itu misalkan berapa? Misalkan kita beli satu. Nah, terus selanjutnya kita beli 003. Kita beli 2. Nah, misalkan ada customer yang ingin beli kayak gini ya. Dan beli 2 barang, barang 002, 003. Nah, ketika udah selesai kita penginputan, kita ketik selesai aja langsung. Nah, nah, tinggal tekan enter. Nah, nanti akan muncul total yang harus dibayarkan berapa. Terus program lakukan clear screen untuk masuk ke menu selanjutnya. Untuk di proses pembayaran, misalkan kita masukkan nominal uang pembayaran itu 100.000. Di sini tuh ada kayak uang kembalian gitu. Kan tadi kita udah totalin semuanya jadi 50.000. Dan untuk kembaliannya jadi 50.000 juga. Sip. Ya, jadi seperti ini programnya. Programnya itu tuh terbagi jadi 3 ya. Di sini tuh ada file headernya, ada source code-nya, sama ada main driver-nya. Nah, untuk file headernya tuh di sini kita akan mendefinisikan dulu header dari kasir ini. Selanjutnya tuh mendefinisikan CLS untuk clear screen. Untuk struktur data dilanjutkan dulu. Untuk struktur data, di sini kita menggunakan 3 tab destruct. Untuk tab destruct yang pertama, menggunakan tab destruct barang yang terdiri dari kode bertipe data chart yang berjumlah 5 karakter. Untuk harga dan jumlah, bertipe data integer. Yang kedua, menggunakan tab destruct node. Node ini digunakan untuk linked list. Node ini terdiri dari barang yang sebelumnya dibuat. Selanjutnya, mendefinisikan alamat next untuk node. Yang ketiga, menggunakan tab destruct stack yang bertujuan untuk pembayaran. Stack ini terdiri dari data yang bertipe data integer dan mendefinisikan alamat next untuk stack itu sendiri. Struktur ini mempresentasikan
node dalam stack yang menyimpan data pembayaran dan pointer ke dalam ke node berikutnya. Untuk fungsi yang pertama ada fungsi tambah barang. Menggunakan void tambah barang, node pointer head, chart pointer code, integer harga, integer jumlah. Fungsi ini menambahkan barang baru ke dalam linked list, barang baru ditambahkan ke awal list. Yang kedua, fungsi cari barang. Barang pointer, cari barang, node pointer head dengan chart pointer code. Fungsi ini mencari barang berdasarkan kode dalam linked list dan mengembalikan pointer ke data barang tersebut jika ditemukan atau null jika tidak ditemukan. Yang ketiga, fungsi cetak barang. Void cetak barang, node point. Fungsi ini mencetak daftar semua barang dalam linked list. Yang keempat, fungsi push. Void push, stack pointer, top, integer value. Fungsi ini menambahkan nilai ke dalam stack pembayaran. Yang kelima, fungsi pop. Menggunakan integer pop, stack pointer top. Fungsi ini mengeluarkan nilai dari stack pembayaran dan pengembaliannya. Jika stack kosong, menghasilkan min 1. Kita masuk ke file source code ya. Di file source code ini kita harus include stdio.h, stdlib.h, dan string.h, dan cashier.h. Stdio.h itu buat fungsi printf ya. Jadi buat outputnya. Stdlib.h itu buat fungsi alokasi memori. Jadi bisa gunain malloc sama free itu tuh buat alokasi memori. Yang terakhir itu ada string.h. Jadi karena kita di sini menggunakan string, karena di bahasa situ nggak ada string, jadi untuk mempermudah tuh kita pakai string.h. Nah, jadi untuk fungsi tambah barang ya, di fungsi tambah barang itu kan gunanya untuk menambahkan barang. Nah, untuk menambahkan barang tuh di sini kita butuh head-nya, kita butuh kode dari barang yang akan ditambahkan, kita akan butuh harga, kita akan butuh jumlah. Nah, pertama-tama tuh kita bikin dulu node barunya. Kita alokasin dulu node baru. Alokasin dulu memori buat node baru. Kita bikin node baru. Nah, di dalam node itu kan ada struktur data barang yang kita gunain buat nyimpen data-data yang akan kita masukin kan di situ tuh. Nah, selanjutnya tuh kita harus akses dulu node baru itu. Kita akses dulu barang yang ada di node baru itu. Nah, di barang itu kan terdiri dari 3 ya. Di barang itu tuh ada harga, ada jumlah, sama ada kodenya. Nah, jadi kita akses dulu barang, kode harga, dan jumlah yang ada di node baru, terus kita isi sama data dari kode harga jumlah yang akan kita input di sini tuh. Nah, jadi kita akses dulu harga yang ada di barang yang ada di node baru itu, lalu kita isi harga, kita isi jumlah. Nah, selanjutnya next-nya juga kita ubah. Yang kedua nih kita gunain function. Yang pertama itu kita gunain prosedur. Kita gunain function itu karena kita akan mengembalikan nilai. Nah, kita tuh untuk mencari barang tuh kan kita butuh kode yang akan dicari itu berapa, sama head tuh awal. Kalau linked list itu kan untuk mulai pencarian itu pasti dimulai dari awal kan, kita menelusuri sampai ketemu. Nah, pertama-tama tuh kita butuh variabel yang akan menelusuri. Kita di sini namain current. Current itu kita isi dengan nilai head. Jadi kita current itu diisi dengan posisi head di awal banget, jadi current tuh. Nah, selanjutnya while current tidak sama dengan null. Nah, jadi itu tuh akan berjalan selama current selama belum habis. Kalau null itu kan habis, jadi selama belum habis itu akan berjalan dan akan meretur barang ketika kode sudah sama. Kalau kodenya sudah sama maka akan direturn. Nah, kalau enggak berarti current sama dengan next kalau belum sama, kayak gitu. Jadi akan menelusuri terus selama belum null dan kodenya belum sama antara yang ada di barang dan yang kita input, yang kita cari. Kayak gitu.
Kalau misalkan nggak ketemu, return null. Kalau ketemu, kita return barangnya. Selanjutnya, prosedur cetak barang. Beli cetak barang tuh kita cuma butuh head, karena kita akan menelusuri dari awal sampai akhir. Nah, sama kayak tadi ya, kita bikin variabel untuk menelusuri variabel current, yang diisi nilai head. Nah, di sini tuh kita outputin ini tuh buat estetika doang. Buat estetika, jadi biar menarik. Cuman biar menarik. Nah, di sini tuh 5S, 10S, 6S tuh kita buat ngatur lebar outputnya itu berapa karakter. Jadi meskipun nanti mau berapa karakter, jadi lebarnya tuh sama, jadi bakal sejajar buat outputnya tuh. Nah, di sini kan ada kode harga stok. Nah, kayak gitulah. Nanti kita bikin tabel di sini. Kita akan outputin tabel. Selanjutnya, while current tidak sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi, kita akan menelusuri sampai habis. Jadi sampai current itu tidak sama dengan 0. Selama itu tidak sama dengan 0, kita akan outputin barang. Kita akan outputin barang. Nah, barang itu kan terdiri dari kode, terdiri dari harga, terdiri dari jumlah. Nah, ini tuh maksudnya apa? Karena current diisi head, kita akan akses current yang kan mengakses barang yang ada pada current, khususnya untuk kode, khususnya untuk harga, kayak gitulah. Nah, selama tidak sama dengan 0, current itu akan diisi dengan current next. Jadi akan diisi current selanjutnya, jadi bakal terus muter. Nah, ini untuk penutup tabel. Jadi kayak gitu. Selanjutnya nih, kita ada prosedur push. Jadi karena kita pakai abstract data type, khususnya stack, makanya selain kita gunakan linked list, kita kan gunakan stack juga, makanya kita butuh operasi push dan operasi pop. Di sini ada prosedur push. Push itu kan ada top ya, top sama value-nya. Karena itu kita masukin sini top dan value. Stack new node. Kita akan bikin node baru, akses stack new node, isi data, isi value, isi no ini untuk bagian pembayaran kalau nggak salah. Pembayaran. Jadi di sini pertama kita akan bikin node baru dulu. Node baru. Buat untuk ini alokasi memorinya. Node isi data, node isi nextnya isi top. Jadi kita di sini tuh pakai stack representasi pointer ya di sini. Jadi stacknya tuh pakai pointer. Jadi ini untuk memasukkan datanya. Ini pop untuk mengeluarkan. Sini kita butuh top. Selama top tidak sama dengan 0, sama kayak yang tadi. Type value, top data, stack, temp sama dengan top, create temp. Jadi ini untuk penghapusan ini. Karena menggunakan pointer, makanya kita butuh pembebasan memori di sini tuh, biar nggak terjadi pembocoran memori. Jadi di sini tuh kita penyimpanannya menggunakan linked list dan menggunakan stack, gitu. Untuk main .c, di sini kita menggunakan hashtag include studio.h. Studio.h itu untuk outputnya, dan hashtag include studio.lib.h digunakan untuk lokasi memori. Hashtag include string.h karena butuh string dan bahasa C tidak menyediakan string, jadi menggunakan string.h. Untuk main isi daftar barang menggunakan pointer node dengan isinya 0. Untuk pembayaran menggunakan pointer stack dengan isinya 0. Ada integer pilihan, harga, jumlah, total bayar sama dengan 0. Uang dibayar diisi dengan 0. Jumlah barang. Untuk kode ada isinya 10 menggunakan tipe data chart, dan integer untuk i menggunakan tipe data integer. Untuk input jumlah barang yang akan diinput di sini seperti yang tadi udah Rahman jelaskan, karena di situ untuk tampilan saja. Jadi ya printf yang kayak begitunya, masukkan jumlah barang yang akan diinput, terus scanf, %d, dan jumlah barang. Selanjutnya kita masuk ke input data dari barang ya. Di sini kita menggunakan perulangan for, mulai dari iterasi i yang 0
Selama I masih lebih kecil dari jumlah barang, maka I akan bertambah. Nah, pertama ini kita akan mengoutputkan dulu ya. Kita outputin dulu, masukkan barang ke berapa, nih. Nah, setiap pemasukan barang, maka I akan tambah 1. Nah, kini kita akan kasih dulu kode barangnya berapa yang akan dimasukin. Printf kode barang. Jadi nanti kita outputin di layar kode barang. Nah, selanjutnya tuh scanf %s kode. Nah, maksud dari ini tuh, karena ini mau merupakan string ya, jadi kita pakai %s kode. Nah, nanti yang kita akan inputin itu, nanti kita akan masukin di variabel kode yang disimpan. Kita akan simpan di variabel kode. Berikutnya ini, kita outputin harga, berarti kan biar user tahu ya, yang akan kita input tuh harga gitu. Nah, karena harga tuh integer, jadi kita pakai %d. Nah, dan ini nih, dan harga. Nah, jadi pada data yang akan kita input itu akan disimpan di variabel harga. Selanjutnya nih stok sama %d karena integer dan akan disimpan di variabel jumlah. Kayak gitu. Nah, ini tambah barang. Nah, kita ini panggil prosedur tambah barang, kita akan panggil. Dari data-data yang kita input tadi, akan disimpan menggunakan prosedur tambah barang. Nah, ini parameternya kita tambahin di sini. Biar mengerti itu yang kita akan tambahkan tuh kode harga jumlah. Misalnya, printf barang dengan kode S sama. Nah, jadi ketika sudah selesai menginput dari barang, maka program itu akan menampilkan menampilkan alert biar misalnya tahu kalau barang dengan kode bla 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 telah ditambahkan kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ini tuh untuk clear screen. Jadi setiap kali prosesnya udah selesai, jadi kami menambahkan clear screen di sini. Jadi buat membersihkan layar. Nah, di sini tuh kita output ini tekan enter untuk melanjutkan. Jadi biar tahu gitu untuk melakukan clear screen kita akan tekan enter. Nah, ini udah dijelasin di sini get char. Jadi dari scanf sebelumnya tuh untuk disimpan gitu, untuk ditangkap. Nah, sistem clear. Nah, itu untuk menghapus sistem, untuk membersihkan layar. Nah, di sini akan masuk ke bagian kedua ya. Nanti kita tampilkan di program ini merupakan bagian kedua. Nah, jadi kita masuk ke info pembayaran ya. Di info pembayaran tuh ini untuk estetika, kita outputin pembayaran. Jadi kita tahu ini lagi di menu pembayaran di bagian selanjutnya. Nah, kita masukin while 1. Jadi selama 1, maka program itu akan mengoutputkan ini secara berulang. Nah, ini kenapa ada scanf code? Ini tuh buat mencari barang. Nanti kita akan membeli barang yang mana nih? Kita input dulu kode barangnya. Nah, kayak gitu. Nah, if 0 maka akan keluar dari perulangan. Kalau udah 0 akan keluar dari perulangan. Nah, cara keluar itu ketika kodenya sama dengan selesai. Kayak ini. Makanya di sini ada penjelasan ketika selesai untuk selesai. Selanjutnya nih, pada kode barang yang udah diinput tadi, maka barang itu akan dicari. Jadi kita kan input kode barang di sini. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan prosedur cari barang untuk mencari barang. Nah, selama barangnya tidak sama dengan 0, maka ini untuk memasukkan stok barang. Jumlah yang dibeli nih. Pada barang, pada kode, nah, scanf jumlah beli. Kita akan masukin nih jumlah beli. Kita jumlah beli berapa? Nah, kita akan masukin 2, 3, 4, 5. Nah, selama jumlah belinya nggak lebih, ketika jumlah belinya, jumlah barang yang akan dibeli melebihi stok barang, maka akan melakukan stok barang tidak mencukupi. Karena itu di sini kita butuh jumlah beli dan kode barang. Nah, kalau jumlah belinya lebih kecil, jadi kalau kita belinya lebih sedikit dari stok barang, maka barangnya kan bisa dibeli. Maka akan masuk ke proses yang gini. Jumlahnya akan dikurangi jumlah beli, total bayar. Nah, ini untuk memasukkan ini untuk proses harga kayak gitu lah. Kalau misalkan kode barangnya kita inputnya nggak ada, maka di sini program ini akan mengoutputkan barang dengan kode bla 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 tidak ditemukan. Jadi kayak gitu. Nah, ini untuk clear screen lagi nih. Jadi ketika selesai proses di sini, kita akan clear screen lagi kayak tadi. Kita akan clear screen masuk ke menu pembayaran. Selanjutnya kayak gitu.
Nih selanjutnya kita masuk ke menu pembayaran. Nih proses pembayaran. Pada proses pembayaran tuh pertama-tama tuh kita akan outputin dulu nih total yang harus dibayar berapa. Nah, total bayar tuh berdasarkan proses yang tadi udah diproses di sini di atas nih. Ketemu total bayarnya berapa. Terus di sini kan outputin lagi buat masuk ke menu proses pembayaran. Selama uang yang dibayar masih lebih kecil dari total bayar. Nah, jadi dalam program ini tuh kita kan disuruh nginputin nominal yang akan dibayarin tuh berapa. Nah, selama nominal yang diinputin tuh masih lebih kecil dari total bayar, maka programnya tuh bakal terus minta user nginputin nominal sampai nominal sama dengan atau lebih besar dari total bayar. Nah, yang unik tuh dari program ini tuh kita bisa masukin misalkan total bayarnya 15.000 nih. Kita bisa masukin nominal 10.000 dulu, terus kita masukin nominal 5.000 itu bisa. Jadi nggak harus langsung 15.000, nggak kayak gitu. Uniknya dari program ini tuh. Dan ketika nominal yang dibayarin tuh lebih besar dari yang harus dibayar, maka di program ini tuh akan nge-outputin kembalian gitu. Nah, ini kita masuk penjelasan ke programnya ya. Nah, di sini kita akan outputin nih nominal uang pembayaran itu harus berapa. Jadi kita input nominalnya, push pembayaran dan harga ini tuh ya ini proses push karena kita menggunakan stack untuk pembayaran, jadi kita pakai prosedur push. Nah, uang dibayar. Nah, ini total uang yang dibayar nanti kita outputin. Nah, kayak yang saya jelasin tadi, di sini tuh ketika nominal yang dibayarin lebih besar dari yang harus dibayarin, maka akan ada uang kembalian. Kembaliannya tuh pakai ini proses ini, uang dibayar dikurangi total bayar, kita akan outputin kembalian. Nah, jadi itu seperti itu penjelasannya.